Halo, Hai. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di penghujung bulan kitab suci ini, kita akan kembali disegarkan dan dikuatkan oleh permenungan kitab suci yang tentunya akan dibawa oleh Romo terkasih kita yang pada saat ini hadir bersama kita di tempat ini, yaitu Romo Patrisius de Jesus CSE. Yeay! Ya, sungguh luar biasa kita boleh hadir bersama mengikuti permenungan kitab suci ini yang kita percaya bahwa itu akan sungguh-sungguh menguatkan kita di dalam langkah kehidupan kita, karena kita percaya firman Tuhan sebagai pelita bagi jalan hidup kita. Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita meninggalkan sejenak aktivitas kita. Kita mau mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengikuti permenungan ini dengan penuh kerinduan. Sebab kita percaya Roh Kuduslah yang membantu kita untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini. Roh Kudus, datanglah. Jamalah setiap hati kami yang rindu. Jamalah setiap hati kami yang haus akan kebenaran firman. Roh Kudus, datanglah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, datanglah. Jamalah setiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah. Roh Kudus, hiburlah. Setiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur di kesempatan yang berahmat ini Engkau boleh menggerakkan hati kami untuk mengikuti permenungan kitab suci pada hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengalir bekerja lepas bebas di dalam diri kami, sehingga firman yang boleh kami dengarkan boleh menjadi semangat baru untuk kehidupan kami, boleh bergema untuk menyemangati kami dalam melakukan setiap aktivitas kami, menguatkan setiap permasalahan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Kami juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan, untuk Romo kami yang terkasih, biarlah setiap perkataan yang ia ucapkan sungguh-sungguh meneguhkan kami, menguatkan iman kami. Roh Kudus, datanglah, penuhilah hati kami saat ini. Roh Kudus, datanglah. Jamalah setiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus,
Roh Kudus, pimpinlah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, setelah hampir 1 bulan lamanya bersama-sama kita sebagai satu komunitas belajar lebih lagi memaknai kitab suci di dalam kehidupan kita, kita mau tutup rangkaian bulan kitab suci ini dengan praise and worship. Dan yang berkesempatan melayani pada kali ini adalah kami dari KTM Distrik Banjarmasin bersama juga teman-teman dari volunteer bersama juga Romo Patris CSE. Sungguh kita patut bersyukur karena kita boleh diberi kesempatan untuk memaknai kitab suci lebih lagi sebagai pedoman di dalam hidup kita. Mari bersama kita mau nyanyikan satu pujian. Kita mau katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kehidupan kita. Mari bersama kita nyanyikan, Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan.
saudara-saudari yang terkasih, mari saat ini kita mau menenangkan hati kita, merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Sungguh firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Firman Tuhan yang selalu menerangi hati kita, menerangi jiwa kita dari kegelapan dosa. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan yang akan menuntun kita setiap hari. Tuhan sungguh rindu menyapa kita. Tuhan sungguh rindu menyapa kita melalui firman-Nya di saat ini. Biarlah kita seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang tidak akan pernah layu, yang menghasilkan buah pada musimnya. Kita mau mencintai firman Tuhan. Kita mau selalu merenungkannya. Seperti pohon tertanam di tepi sungainya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu, berhasil selalu. Yang cinta firman Tuhan dan renungkan siang malam. Sungguh Tuhan, kami mau semakin mencintai firman-Mu. Seperti pohon tertanam di tepi sungainya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu, berhasil selalu. Yang cinta firman Tuhan dan renungkan siang malam. Yang cinta firman Tuhan dan renungkan siang malam. Yang cinta firman Tuhan dan renungkan siang malam. Baik, saat ini kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Romo Patris. Kepada Romo Patris kami persilakan. Shalom para saudara, sahabat-sahabatku KTM dimanapun Anda berada. Pada akhir bulan September ini disebut juga bulan Kitab Suci,
kita diantar pada satu tema, kitab suci, sumber hidup rohani bagi kita. Tema ini menarik sekali, bagaimana kita menempatkan kitab suci sebagai pokok utama iman kita. Seperti dikatakan oleh Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Dikutip dalam Dei Verbum artikel 25. Nah, melalui teks ini kita disadarkan kembali melalui Santo Hieronymus ini. Kitab suci sesungguhnya adalah firman Tuhan. Maka dalam kitab Yeskiel pasal 3 ayat 3 dikatakan di sana, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan itu kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Para saudara dan sahabatku yang dikasihi Tuhan, kita bayangkan Yeskiel mengatakan itu. Jadi firman Tuhan itu makanan yang rasanya manis seperti madu dan menjadi kesukaan bagi kita. Artinya apa? Ini bahasa simbolis. Ibarat seperti makanan, semakin makanan itu enak, semakin kita menikmatinya. Demikian juga kitab suci, semakin kita renungkan, semakin kita baca dan perdalami, kitab suci itu menjadi sukacita, menjadi kekuatan, menjadi kegembiraan bagi kita. Sehingga Tuhan itu kita lihat seperti, ibaratnya seperti makanan, enak, nyaman, dan membawa sukacita. Kemudian Santo Paulus, dia menulis surat kepada Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan 16. Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, Saudara Timotius, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu, menuntun pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Timotius diingatkan kembali oleh Paulus bahwa ketika engkau sejak kecil bergaul dengan kitab suci itu yang mendidik, yang mengajar Timotius. Nah, dasar inilah yang mengingatkan kita bahwa kitab suci itu luar biasa. Lalu apa hakikat dari kitab suci? Kitab suci, hakikat yang pertama adalah sabda Allah, surat cinta Allah. Kalau surat cinta itu berarti apa? Isi hati Allah. Ya. Kehendak Allah, keinginan Allah untuk disampaikan kepada manusia ciptaannya. Nah, pada saat kita membaca kitab suci itu juga Allah hadir dengan kuasa dan kekuatannya untuk menggerakkan kita. Nah, lalu bagaimana kita melihat kitab suci? Dalam ajaran kita ada dua kan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu kita yakini kitab suci itu hanya suara Allah yang disampaikan Allah melalui para nabi, terutama kepada bangsa Israel. Jadi Allah hanya bersuara kepada para nabi, orang utusannya, supaya orang Israel taat pada firman-Nya. Tetapi kita lihat ada hal yang berbeda dan khas bagi kita orang Katolik, orang yang mengimani Yesus. Dalam perjanjian baru, kitab suci itu tidak lain adalah wahyu Allah dalam bentuk pribadi, Yesus Kristus, yang hadir, yang punya kuasa, yang memberi kekuatan dan keselamatan bagi kita. Dan Yesus itu sudah ada sejak semula. Maka dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya Yesus itu dahulu itu sudah ada. Dia berupa firman, belum berupa pribadi. Tetapi dalam perjanjian baru kita melihat dia hadir sebagai pribadi yang memiliki kuasa dan kekuatan. Lalu dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan juga, Yesus adalah firman yang menjadi manusia, hidup dan tinggal bersama kita. Dia kepenuhan wahyu Allah. Tak seorang pun dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Jadi hanya Yesus yang menjelaskan kitab suci itu, dan Dia itulah firman Allah yang tampak. Maka bagi kita Yesus adalah Allah yang kelihatan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap sabda? Sikap kita hanya satu. Kita mengimani kitab suci sebagai firman Allah, sabda Allah yang penuh kuasa. Jadi iman. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, melalui pembacaan firman dalam terang iman, kita mampu untuk melihat karya Allah, cinta Allah melalui kitab suci. Nah, ini dua hal yang memberikan kekuatan dan kuasa bagi kita. Lalu mengapa kita mengimani kitab suci? Mengapa kita mengimani sabda Allah? Secara ringkas saya katakan, ada 4 poin. Pertama, karena kitab suci merupakan fondasi dasar kekuatan yang menjernihkan jiwa kita. Yang kedua, kitab suci itu memberi hidup yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 68 dikatakan, perkataanmu adalah perkataan yang hidup yang memberi kehidupan kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kitab suci adalah pelita dalam hidup kita. Maka dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow, luar biasa. Jadi ketika kita membaca firman, firman itu menuntun kita. Dan yang keempat, mengapa kita mengimani sabda? Karena sabda itu menyucikan dan menguduskan kita. Yohanes 15 ayat 3 Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, para saudara, inilah yang membuat kita bangga, kita bersyukur dalam bulan ini kita merenungkan kitab suci. Lalu hal yang lain, mari kita lihat, Roh Kuduslah yang menerangi para penafsir kitab suci. Ya, dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saya yakin ini tidak bisa kita ragukan lagi, bahwa Roh Kudus yang memberi terang sehingga kita mampu merenungkan firman Tuhan. Lalu pada bagian akhir ingin saya katakan kepada kita, bagaimana kita mengerti kitab suci, ya. Jadi untuk mengerti kitab suci kurang lebih ada 4 makna yang harus kita renungkan. Pertama, secara harfiah. Makna ini tertulis seperti apa yang ada dalam kitab suci. Anda tinggal melihat nanti. Misalnya apa? Yesus menyembuhkan orang sakit, ya. Orang lumpuh, Matius 9 ayat 1 sampai 8 dan seterusnya. Itu makna harfiah. Yang kedua, makna alegoris. Maksudnya apa? Makna ini mengungkapkan hal tersembunyi, mendalam dan mengarahkan segala sesuatu pada Kristus. Contohnya, penyeberangan Laut Merah sebagai tanda kemenangan Kristus. Atau arti yang lebih mendalam lagi, berarti tanda ini merupakan atau merujuk pada makna pembaptisan kita sebagai orang Kristiani. Dan yang ketiga, makna moral. Ya, artinya apa? Jadi kitab suci ini membantu kita untuk melihat kejadian-kejadian yang ada dan mengarahkan kita untuk melakukan yang baik. Moral kan soal perbuatan. Jadi dia akan mengajar kita pada hal yang baik. 1 Kor bab 10 ayat 1 sampai 11 dikatakan, semua ini ditulis sebagai peringatan bagi kita supaya kita jangan melakukan yang jahat. Jadi dalam kitab suci ini mengajar hal yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, makna yang paling mendalam, yaitu makna anagogik atau makna eskatologis. Artinya apa? Kejadian-kejadian yang ada ini mengantar kita pada hidup yang kekal atau tanah air surgawi. Jadi para saudara, misalnya Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, itu bukan hanya lambang, tetapi suatu peristiwa yang mengantar kita pada perjamuan surgawi. Nah, yang terakhir sebagai jawaban atas tema kita. Lalu apa sumber dari hidup rohani kita yang utama? Sumber hidup rohani kita yang utama adalah kitab suci. Pertanyaannya, mengapa kitab suci dikatakan sebagai sumber? Secara ringkas ingin saya katakan kepada kita sekalian. Karena kitab suci itu menyampaikan sabda Allah. Itu satu.
Yang kedua, kitab suci itu diinspirasi oleh Roh Kudus yang memberikan apa? Kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih dan kekal bagi hidup kita. Inilah yang membuat kita bersyukur. Maka dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, sabda Allah penuh kekuatan dan hidup. Dia berkuasa membangun dan mengurniakan warisan di antara semua para kudus. Itu ada dalam Dei Verbum 21. Para saudaraku, KTM dimanapun Anda berada, apa yang kita upayakan selama bulan September ini? Kita sudah merenungkan bagaimana firman Allah itu memberi kekuatan bagi kita. Semoga firman ini membantu kita untuk selalu cinta pada kitab suci, sehingga kita juga mengenal Yesus dan hidup rohani kita juga semakin bertumbuh. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kitab suci adalah kebenaran dalam hidup kita. Dialah roh yang mengalir dalam diri kita yang menuntun hidup kita. Karena roh itulah kita punya kerinduan, kita punya hasrat untuk mendalami Dia senantiasa. Mari kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia agar Dia senantiasa membimbing hidup kita. Kerinduanku berjumpa denganmu, Tuhan. Denganmu, bawa hati yang hampa, ku kan melangkah menggapai Yesusku yang menyambutku selalu. Buka matamu untuk melihat karyanya, buka hatimu damai sejati yang memerintah di dunia. Kerinduanku berjumpa denganmu, bawa hati yang hampa, melangkah menggapai Yesusku yang menyambutku selalu. Buka matamu untuk melihat karyanya, buka hatimu untuk damai sejati yang meminta hidup. Mulia daya tangan-Mu Tuhan, kita dipanggil dan dipilih memerintahkan firman-Nya. Manusia yang luhur dan mulia daya tangan-Mu Tuhan, kita dipanggil dan dipilih memberitakan firman-Nya. Sejati
sejati yang memerintah di dunia. Buka matamu untuk melihat karyanya, buka hatimu untuk damai sejati yang meminta di dunia, yang meminta di dunia, yang meminta di Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kekuatan inilah yang menuntun perjalanan hidup kami, memberikan kekokohan, keteguhan, sehingga kami berani menjadi saksi firman-Mu dimanapun kami diutus. Dan diberkatilah kami ya Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih.